Jadi apa yang kita bisa mulai hari ini? So, Sumpah maybe sangat the background kenapa kita berpikiran untuk membuat project ini. betul. Betul. Jadi sebenarnya proyek ini itu tidak tahu ini akan jadi jangka panjang atau jangka pendek. Cuman yang jelas adalah ini untuk memberi pencerahan kepada orang-orang di luar sana yang masih ragu untuk memilih S3 di luar negeri. Tapi setelah dengerin kita nggak jamin bahwa Anda semakin ragu atau semakin yakin ya. Tapi setelah mendengarkan kita nggak ngerti kalian akan menjadi ragu, benar sekali ragu atau malah termotivasi untuk jadi. Jadi intinya adalah kita akan menguak sisi lain dari PhD. Oleh karena itu, PhD life. We can say that. It's PhD life undercover kan. Maksudnya ketika another person itu kayak menceritakan achievement mereka kan. Kayak, semua itu hal tentang motivasi gitu loh. Tapi kan mereka tuh nggak tahu gitu bahwa di dalam lingkungan PhD student itu tuh ada outlier yang even we don't know kenapa kita ada di sini. Benar sekali. Yang have second thought gitu yang apa ya? Kepian deh, Kin. Oke, benar sekali. Oleh karena itu, itulah yang memotivasi kita untuk membuat channel ini dengan judul yang sangat indah, namanya adalah PhD Bodoh. Iya loh. Nggak semua PhD student itu pinter dan perfect ya. Nah, kita berkenalan dulu. Nama saya Prita. Saya sekarang calon PhD di Hanyang University, salah satu top 5-nya Korea. Tapi di salah satu top 5 ya, Korea itu ya. Ada manusia seperti saya di sini. Oke. Halo, nama saya Ratih. Saya sekarang sama mahasiswa PhD di University of Ulsan, which is aku nggak ngerti Ulsan University itu top berapa di Korea. Tapi pernah top 10. Aku tahu karena ketika University of Ulsan masuk top 10 tuh ada baliho. Oke. Pertama adalah kita harus mengerti kenapa kita ada di sini. Kenapa Korea? Weh. Mungkin pertanyaan pertama itu deh kayak kenapa Korea? Kenapa memilih PhD di Korea? Jadi biasanya semua orang akan bertanya, kalau misalkan Anda memilih kuliah, kenapa di Korea? Saya kan seperti yang kenapa Korea dan bagaimana keputusannya seperti apa, yang membuat Anda okay, I will go gitu. Coba. Aku. Berarti dulu. Wah itu. To be honest, karena suka K-pop. Oke, udah ilmiah, tapi come on people, gak semua orang pengen ke suatu negara itu karena terinspirasi yang keren-keren. Masa bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Kan ada orang yang pengen ke Jerman karena terinspirasi Pak Habibie gitu. Saya pengen ke Korea karena K-pop. Dan I don't know, aku bahkan nggak nyoba buat ke negara lain gitu loh. kita merasa bodoh banget ya. Makanya, oleh karena itu channel namanya PhD bodoh, karena kita bodoh. Motivasi ya kan? Bener kan Mbak Brit? Iya kan? Mbak Brit itu kenapa? Itu sama. Jadi sebenarnya aku ini tidak berencana untuk ambil PhD. Abis S2 itu pengen pasrah ya loh, ngapain sih PhD? Terus tiba-tiba ada tawaran kan dari dosenku lama. Terus aku kan dikasih tiba-tiba ada tulis. Kan dulu aku di Busan kan, di Bukyong National University di Busan. Terus tiba-tiba pas aku lihat loh, kok namanya Bukyong? Prof ini kan Pak, ini kan di Korea. Terus kata Prof,
Tuh tau gak sih dosenku bilang apa? Loh, pas kamu kan senang drama-dramaan jadi Iya ya, kayak kadang itu kita ngerasa nasib kita tuh merasa kejebak gitu gak sih? Kayak ya wes heavenly choice. Why? kayak kita tuh menjebak diri sendiri ya sih karena apa positif minding kayak nggak apa-apa sih sebenarnya nggak masalah lah kalau misalnya kita Ya alhamdulillah ya dapetnya Korea. atau sopso pengen gimana mau menghindari Korea pun juga ujungnya ke sini. Kalaupun kita nggak kuliah di sini, kita bakal menghabiskan banyak uang buat kesini, buat nonton konser. Brit, aku tuh dulu pernah tahu waktu masih udah keterima kan, udah ngurus semuanya gitu. Terus waktu nanya-nanya tuh sama ada satu dosen yang udah di Korea duluan gitu loh, dan dia tuh nanya kenapa Mbak Rati pilih Korea gitu. Terus aku nggak tahu dong jawab apa. Terus aku jawab gini dong, apa ya Pak ya? First of all sih karena saya suka K-pop. Terus dia ngakak dong, wah itu doang Mbak katanya. Ya apa ya? Terus aku lihat deh, mungkin kayaknya Korea risetnya bagus kan? Ih parah banget anjir, ya Allah. Bisa ya. Jadi teman-teman, Anda motivasi untuk datang ke Korea untuk sekolah untuk K-pop itu it's okay, it's fine. Karena kadang tuh ketika iklim kuliah di sini tuh susah banget gitu tuh, K-pop itu yang menghold kita gitu nggak sih? bener ya Allah, aku sangat bersyukur saya mengenal K-pop itu yang membuatku bertahan. Iya kan, bener loh. Jadi tolong ya anda yang merasa K-pop fans alay itu, jahat, itu tuh nggak alay. Itu tuh pengalihan isu. Pengalihan isu kepusingan. Terus kalau aku ya dulu tuh kejadian goblok banget pas wawancara di Indonesia itu. Kan aku wawancara sama dosen profku yang sekarang kan. Wawancaranya itu apa namanya? Kan pakai kayak Zoom-nya kampus gitu. Terus kan udah selesai, udah presentasi, keren banget, biasa visioner, goblok. Sumpah visioner, terus udah selesai sih, ya udah oke, bagus gitu kan. Terus habis itu kan aku lupa masih sharing screen kan, terus tak klik, tak cancel, tak matiin gitu loh. Matiin, aku lupa wallpaperku tuh gambarnya Kang Handel, dengan Scarlett Hatrio. Terus langsung kayak profesorku bilang, nah kamu nonton drama? Terus sampai sekarang tuh kalau misalkan profesorku ini tuh kalau misalkan cerita gitu, cerita dulu loh keterimanya gara-gara ini drama Korea, gara-gara wallpapernya drama Korea, makanya dia dari kandidat yang lain itu berita yang keterima dia suka drama. Aku dulu cuma nge-email doang sih Mbak Brit. Cuma beneran aku tuh to be honest ya, aku dulu waktu S2 ngerasa kayaknya nama ITB itu membantu sekali. kan karena waktu itu tuh kayak cuma bilang gitu loh, kayak aku tuh dari sini, aku tuh tertarik gini. Even aku cuma baca satu papernya profesor. Aku tuh dulu kan profesor yang sebelumnya tuh aku ganti profesor kan sebenarnya. Di jurusan university itu. Di profesor yang lama itu cuma bilang aku tuh masih ongoing graduation. Aku tuh bahkan belum graduate loh, belum sidang. Aku ngomong ongoing graduation, terus aku tuh dari kampus ini. Udah dong dikirim CV doang, udah dong diterima dong. Terus sampai sekarang, even profesorku yang sekarang itu tuh kalau ngenalin aku ke anak baru gitu bilang, oh iya Rati ini dulu kuliahnya di ITB. ITB tuh kayak kaisnya Korea gitu loh. Terus makanya kan orang Korea itu emang kayak apa ya, mereka tuh kalau checking background emang gitu ya Mbak ya, maksudnya kayak terlalu percaya sama label kan. Anda bener banget dulu tuh juga kan, background of study-nya kita nih, background of study Mbak Rati ini lulusan ITB, meanwhile aku lulusan ITS. Aku S1 Brawijaya, S2 ITB. Mbak Prita S1 Brawijaya, S2 ITB. Aku dua-duanya ITS. Aku ITS. S1. Cuman beda jurusan kan. Aku S1 teknik fisika, S2 teknik industri. Hah? Iya. Oh ya oke lah.
S1 teknik fisika, S2 teknik industri. Itu gara-gara apa? Aku itu goblok juga sih ngambil teknik industri itu, kayak kebodohan. Enggak sih, tapi tidak kebodohan. Itu tidak kebodohan, saudara-saudara. Profesor yang menonton ini, dosen-dosenku di TS yang menonton ini, tolong jangan salah paham. Saya mengambil teknik industri itu karena saya suka teknik industri. I love teknik industri. Privat. Oh iya, terus dulu pertanyaan lagi. Dulu sebelum ke Korea, itu dikasih PR dulu gak sih sama prof? Abis keterima tuh. Prof yang sekarang, prof yang di Ulsan. Terus kira-kira dikasih PR dulu gak sih?